Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar sifat koligatif larutan. Selamat belajar. Lalu, apa yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan ini adalah merupakan suatu komponen yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut yang ada dalam jumlah pelarut pada kondisi tertentu. Nah, sifat koligatif ini tidak tergantung kepada sifat dan keadaan partikel masing-masing. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa larutan itu terdiri dari zat terlarut dan pelarut, di mana air merupakan pelarut yang paling baik dan sering digunakan ya. Jadi air ini kita bisa menyebutnya dengan pelarut universal. Nah, saat larutan terbentuk, sifat kimia zat terlarut itu tidak akan berubah ya secara drastis. Namun yang berubah secara drastis itu adalah sifat fisisnya. Nah, di sini kita akan mempelajari dulu sifat koligatif larutan non-elektrolit. Nah, di sini ya, meskipun sifat koligatif itu melibatkan larutan, sifat koligatif tidak bergantung kepada interaksi antara molekul pelarut dan zat terlarut, tetapi bergantung pada jumlah zat terlarut yang larut pada suatu larutan. Nah, sifat koligatif itu terdiri dari penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Apa yang dimaksud dengan penurunan tekanan uap? Di sini jika zat terlarutnya itu bersifat non-volatil, artinya tidak mudah menguap, maka tekanan uapnya itu tidak dapat terukur ya. Tekanan uap dari larutan itu akan selalu lebih rendah dari tekanan uap pelarut murni yang volatil. Nah, hal ini dapat digambarkan dengan rumus delta P sama dengan P0 dikurangi P. Delta P sama dengan XT kali P0. Kemudian P sama dengan P0 kali XP ya, dimana di sini delta P itu adalah penurunan tekanan uap yang dinyatakan dalam atmosfer. Kemudian P0 adalah tekanan uap jenuh pelarut murni juga dinyatakan dalam atmosfer. P itu adalah tekanan uap jenuh larutan, sama ya, satuannya atmosfer. Kemudian XT itu adalah fraksi mol zat terlarut, sedangkan XP adalah fraksi mol zat pelarut. Nah, di sini fenomena penurunan tekanan uap ya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ini adalah laut mati. Laut mati ini adalah contoh dari terjadinya penurunan tekanan uap pelarut oleh zat terlarut yang tidak mudah menguap. Nah, di sini air berkadar garam sangat tinggi ini terletak di daerah gurun yang sangat panas dan kering, serta tidak berhubungan dengan laut bebas ya, sehingga konsentrasi zat larutnya akan semakin tinggi. Nah, pada saat kita berenang di situ ya, di laut mati, kita tidak akan tenggelam. Kenapa? Karena konsentrasi zat larutnya yang sangat tinggi. Hal ini tentu saja dapat dimanfaatkan sebagai sarana hiburan atau rekreasi ya bagi manusia. Penerapan prinsip yang sama dengan laut mati ini dapat kita temui di beberapa tempat wisata di Indonesia ya, yang berupa kolam apung ya. Nah, di sini. Jadi kalau kita mengenal laut mati itu misalnya di Israel ya, tapi kita nggak perlu jauh-jauh, kita juga punya ya laut mati misalnya di pantai Tureloto ya di Nias Utara. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu kenaikan titik didih. Dimana kenaikan titik didih ini adalah suatu suhu di mana tekanan uap cairan menjadi sama dengan tekanan atmosfer ya. Dimana penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap dalam suatu pelarut menyebabkan penurunan tekanan uap. Nah, di sini ya larutan yang terbentuk itu harus dipanaskan. Nah, sehingga suhunya itu lebih tinggi, sehingga tekanan uapnya itu menjadi sama dengan tekanan atmosfer. Oleh karena itu, titik didih larutan itu lebih tinggi daripada pelarut murni. Kita lihat ya aplikasi kenaikan titik didih dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya kalian mengenal senyawa etilen glikol ini adalah merupakan suatu zat yang sering digunakan sebagai cairan anti beku dalam radiator kendaraan. Sebenarnya cairan etilen glikol ini adalah fungsinya untuk mencegah air radiator untuk membeku dengan menurunkan titik beku larutan dalam radiator. Namun ternyata cairan anti beku yang berupa senyawa etilen glikol ini juga akan menaikkan titik didih larutan dalam radiator. Nah, ini tentu saja ya
akan bermanfaat untuk radiator tersebut, di mana adanya kenaikan titik didih ini akan mencegah air radiator untuk mendidih. Ya, seperti ini. Nah, adapun perbedaan dari titik didih larutan dan pelarut murni disebut dengan kenaikan titik didih. Hal ini bisa dirumuskan sebagai berikut ya. Jadi untuk delta TB rumusnya adalah titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut, atau delta TB sama dengan KB kali M. Ini kalau ditanya misalnya berapakah delta TB, sedangkan dalam soal diketahui dalam bentuk molal ya, atau diketahui dalam bentuk KB gitu ya. Jadi rumusnya delta TB sama dengan KB kali M. Nah, di mana delta TB ini adalah kenaikan titik didih larutan yang dinyatakan dalam derajat Celcius. Kemudian KB itu tetapan kenaikan titik didih molal yang dinyatakan dalam derajat Celcius per molal atau derajat Celcius molal pangkat min 1 ya. Boleh satuannya seperti itu. Nah, sedangkan M itu adalah molalitas zat larut yang dinyatakan dalam gram. Nah, kalau misalnya dalam soal diketahui dalam bentuk massa ya, nanti kalian menghitungnya tidak menggunakan rumus yang pertama delta TB sama dengan KB kali M, tapi kalian ganti dengan delta TB sama dengan KB kali gram per MR kali 1000 per P ya, dimana P ini adalah jumlah massa zat yang dinyatakan dalam kilogram ya. Kemudian MR itu adalah massa molekul relatif. Nah, kemudian yang ketiga adalah penurunan titik beku, di mana titik beku ini adalah suhu di mana cairan dan zat padat suatu zat memiliki tekanan uap yang sama. Ya, menambahkan zat larut dalam pelarut itu dapat menyebabkan penurunan tekanan uap. Nah, seperti itu ya. Kalau digambarkan rumusnya adalah seperti ini, delta TF sama dengan titik beku pelarut dikurangi titik beku larutan ya, atau dinyatakan sebagai delta TF sama dengan KF kali M. Ini kalau diketahui dalam soal dalam bentuk molal ya, dan KF-nya diketahui. Nah, di mana delta TF itu adalah penurunan titik beku larutan juga dinyatakan dalam derajat Celcius ya. Sedangkan KF itu adalah tetapan penurunan titik beku molal yang dinyatakan dalam derajat Celcius per molal ya, atau derajat Celcius molal pangkat min 1. Tapi kalau misalnya dalam soal diketahui dalam bentuk massa ya, jadi kalian menggunakan rumus yang kedua, delta TF sama dengan KF kali gram per MR kali 1000 per P. Contoh aplikasi penurunan titik beku dalam kehidupan sehari ya. Kalian kenal itu orang yang membuat es putar ya, di mana dalam membuat campuran pendingin pada es putar itu cairan pendingin ini dibuat dengan mencampurkan garam dapur ya dengan kepingan es batu dalam sebuah bejana yang berlapiskan kayu. Nah, pada pencampuran itu es batu akan mencair, sedangkan suhu campuran akan turun. Sementara itu campuran pembuat es putar dimasukkan dalam bejana lain yang terbuat dari stainless steel. Nah, bejana ini kemudian dimasukkan ke dalam cairan pendingin sambil terus-menerus diaduk hingga campurannya membeku. Seperti ini ya. Lanjut ya, yang keempat yaitu tekanan osmotik, di mana tekanan osmotik ini adalah tekanan minimum yang mencegah osmosis. Ketika dua larutan yang berbeda itu dipisahkan oleh suatu membran semi permeable ya, yaitu membran yang hanya dapat dilewati oleh partikel pelarut namun tidak dapat dilewati oleh partikel zat terlarut, maka terjadilah fenomena osmotik ya. Nah, adapun rumus tekanan osmotik ini bisa kalian nyatakan dengan V sama dengan M kali R kali T ya, di mana V itu adalah tekanan osmotik atau tekanan osmosis ya yang dinyatakan dalam atmosfer. Kemudian R itu adalah tetapan Rydberg ya atau tekanan gas ya, angkanya itu adalah 0,082 atmosfer liter per mol Kelvin. Nah, T itu adalah suhu ya, dinyatakan dalam Kelvin. Jadi kalau misalnya dalam soal diketahui dalam bentuk derajat Celcius ya, jadi tinggal ditambah angka 273. Jadi kita harus merubahnya dari Celcius menjadi Kelvin, di mana M itu adalah molaritas ya atau molar. Di sini kita tahu ya bahwa tekanan osmotik ini ada aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, hewan seperti siput, cacing, itu lintah itu ya memiliki kulit yang dapat dilalui dengan mudah oleh air. Nah, akibatnya ketika kulit berada dalam kondisi kadar air rendah, misalnya saat terkena garam, air dari dalam sel tubuh akan keluar melalui osmosis. Ini dapat membunuh siput, cacing, dan
lintah. Nah, ini fenomena ini bisa dimanfaatkan untuk mengusir dan menghalau siput, cacing, dan lintah ya, dengan menggunakan garam dapur. Jadi jangan khawatir ya, untuk membunuh atau mengusir siput, cacing, dan lintah ini kita gunakan garam dapur. Ini aplikasi tekanan osmotik dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mempelajari tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Dalam konsentrasi sifat koligatif larutan elektrolit ini yang sama, itu akan memiliki sebuah nilai yang lebih besar kalau kita bandingkan dengan sifat koligatif larutan elektrolit ya, karena kita tahu ya bahwa elektrolit itu akan terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Dalam perhitungan dari sifat koligatif larutan elektrolit ini akan selalu dikalikan pada faktor Van Hoff ya, sebagai berikut. Ini tinggal dikalikan saja dengan faktor Van Hoff, yaitu I, di mana I rumusnya itu sama dengan 1 ditambah N dikurangi 1 kali alfa ya, di mana I itu adalah faktor Van Hoff, kemudian N jumlah koefisien kation, kemudian alfa itu adalah derajat ionisasi. Jadi beberapa rumus sifat koligatif larutan elektrolit lainnya adalah untuk penurunan tekanan uap ya, tinggal kalikan I. Untuk penurunan titik beku, kalikan juga I. Untuk kenaikan titik ID, kalikan I. Tekanan osmotik, kalikan I ya. Jadi kita ambil contoh ya soal. Jadi suatu larutan itu mengandung 22% massa urea ya. Urea itu rumusnya CONH2 2 kali. Nah, jika tekanan uap jenuh air pada temperatur tersebut adalah 92,50 mm Hg dan massa larutan itu 200 gram ya diketahuinya, maka berapakah tekanan uap jenuh larutan tersebut? Di sini ya. Jadi kalian pertama kali adalah harus mencari massa molekul relatif dari CONH2 2 kali, yaitu urea ya. Dimana C ini jumlah atomnya ada 1 ya, O ada 1, N jumlahnya ada 2 ya, di sini 2. Kemudian H jumlahnya ada 4 ya, 2 kali 2. Jadi AR untuk C itu kan 12, 1 kali 12, 12, ditambah oksigen 1 kali 16, 16. Kemudian N ada 2, 2 kali 14. 28, kemudian H 4 kali ARH 4. Jadi jumlahnya adalah 12 ditambah 16 28, 28 ditambah 28 jadi 56, 56 ditambah 4 60. Jadi kalau yang tadi itu 22% berarti 22 per 100, kemudian massanya ini 200 gram ya. Berarti kita kalikan saja. Ini kita coret saja ya, angka nolnya kan sama-sama 2 ya. Tinggal dikalikan 22 kali 2 itu 44 dibagi 1 44 gram. Massa air 200 dikurangi berapa? 22 gram. Hasilnya berapa? 156 gram. Kemudian N CONH2 2 kali sama dengan 44 gram kali 1 mol per 60 gram. Ya, sama dengan hasilnya berapa? 0,73 mol. 60 itu dari mana tadi? Dari MrCONH2 2 kali. Kemudian untuk NH2O. NH2O itu adalah berapa? 156 dikalikan berapa? 1 per 18. 18 itu dari MrH2O 2 kali 1, 2 ditambah 1 kali 16, 16, 16 tambah 2, 18 ya. Hasilnya 8,673 mol. Kemudian ditanya berapakah fraksi mol dari H2O? Nah, yang sudah kita pahami ya pertemuan yang lalu. Nah, jadi kalau ditanya berapakah fraksi mol H2O, berarti mol H2O per mol H2O ditambah mol dari urea ya, CONH2 2 kali. Ini tinggal masukkan angkanya ya. 8,67 per 8,67 ditambah 0,73 hasilnya 0,92. Kemudian P itu berarti P0 kali XH2O ya. Nah, XH2O-nya kan 0,92. P0-nya sudah diketahui dalam soal 92,50. Tinggal mengalihkan angka 0,92. Hasilnya 85,1 mm Hg. Kemudian yang kedua ya soalnya untuk kenaikan titik didih ya. Di sini urea diketahui sebanyak 0,6 gram. Rumus urea CONH2 2 kali ya. Nah, kemudian Kb-nya diketahui dalam soal ini adalah 0,512 derajat Celcius kilogram mol pangkat min 1 ya. Kemudian dicari mol MR dari urea. Nah, yaitu berapa tadi? 60 ya. AR dari C itu 12, AR dari N 14, H1, C 12.
Kemudian soal yang ketiga ya, untuk penurunan titik beku. Untuk menurunkan titik beku 500 gram air menjadi negatif 0,062 derajat Celcius ya, dengan harga KF air itu 1,86 derajat Celcius per molar, maka jumlah urea yang harus dilarutkan itu berapa? Diketahui ya, massa pelarutnya 500, seperti ini. MR urea sudah kita hitung ya, 60, KF air 1,86 derajat Celcius per molar. Pertama-tama kita harus menentukan delta TF dulu ya. Delta TF kan rumusnya ini, pakai ini ya, KF kali massa per MR kali 1000 per P. Tinggal masukkan angkanya, berarti kalian hitung ya, hasilnya adalah 1 gram. Ya, kemudian yang terakhir adalah pada suhu 27 derajat Celcius glukosa ya, dengan rumus molekul C6H12O6 dengan MR 180 ya. Nah, ini sebanyak berapa? 8,5 gram. Dilarutkan dalam air, volumenya hingga mencapai 500 ml, di mana tetapan Rydberg ya. Tetapan gasnya itu adalah 0,082 liter atmosfer mol pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1 ya. Berapakah tekanan osmotik larutan yang terjadi? Kalian tinggal memasukkan rumus V sama dengan M kali R kali T ya. Di mana V itu adalah gram per MR kali 1000 per V ya. Gramnya kan 8,5. Kemudian MR-nya glukosa itu 180, dihitung dulu ya. Kemudian dikalikan 1000, volumenya dinyatakan dalam mililiter, 500 dikalikan R, R-nya 0,082 dikalikan T. Jangan lupa ya, T itu harus dinyatakan dalam Kelvin. Kita ketahui ya, dalam soal itu 27 derajat Celcius, berarti ditambah angka 273 ya, dibuat Kelvin, jadi 300 Kelvin. Hasilnya setelah dikalikan adalah 2,3124 atmosfer ya. Nah, untuk memahami konsep yang telah kita pelajari tadi, silakan kalian kerjakan soalnya. Selamat bekerja. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran kimia berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.